Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal yang hubungannya sama elektronika, otomasi industri, mekatronika, ketenaga listrikan dan lain sebagainya, ya, yang biasa digunakan untuk tes CPNS, PPG maupun tes semester, ujian semester dan lain sebagainya. Di sini sampai soal nomor ini ya kumpulan. Ini posisinya memang agak-agak gimana gitu ya, biar cukup satu layar. Ini soalnya ada 4. Yang punya soal bisa kirim ke sini supaya semoga aja bisa kita bahas bersama. Tapi mohon maaf kadang nggak bisa cepet karena memang waktu. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Pasang probe pada multimeter. Nah, ini ada multimeter, dipasang probe-nya, set gitu. Yang ini pada soket berwarna merah, probe negatif dipasang ini ya. Probe itu ini loh, gagangnya ini yang untuk mengukur itu, probe namanya. Posisikan selektor pada posisi ohm. Nah, ini ada ohmmeter di sini, mungkin posisinya di sini, pojok sini. Nah, kemudian hubungkan antara positif dan negatif, gabung. Ini dihubungkan positif dan negatif, akan bergerak menuju angka 0 sebelah sini dan diputar-putar di zero adjustment, biasanya di sini posisinya. Aturlah hingga 0 dan putar zero adjustment. Perjalanan di atas merupakan cara untuk melakukan proses standarisasi, kalibrasi. Jawabannya adalah kalibrasi. Ya, kalibrasi itu supaya ini lebih akurat, proses untuk membuat proses menala alat ukur supaya ini bisa akurat ya. Ketika 0 ya nunjuk 0, makanya ini di zero adjustment dulu supaya jarumnya 0. Jadi ketika nunjuk 0 ya 0 gitu loh. Waktu enggak ini dihubungkan ini dengan sini kan berarti kan enggak ada hambatan, berarti 0 gitu, dipaskan 0-nya. Proses mengatur alat ukur untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat disebut kalibrasi. Nah, kayak gitu. Sama ya. Pertanyaan berikutnya, mengapa burung-burung dapat bertengger di atas kawat tegangan tinggi? Lah, kalau ada kawat tegangan tinggi gitu ya, itu ada gini, set gitu toh. Kemudian ada burung gitu. Nah, dia kan duduknya di sini toh. Ini mungkin tegangannya RST, tegangan 150 kV atau tegangannya 22 kV gitu. Mengapa di atas tegangan tinggi dan enggak nyetrum? Enggak apa-apa. Karena burung mempunyai alat pelindung diri dari tegangan listrik. Ya, kakinya isolator, tetapi kurang begitu kurang begitu mengisolasi juga kok. Karena burung tidak menyentuh tanah dan kawat secara bersamaan. Lewati dulu. Karena burung membutuhkan tegangan tinggi untuk proses induksi terhadap lingkungannya. Ini juga salah. Karena burung menyentuh insulator pada kawat tegangan tinggi. Ini dibilangi kan bertarget di atas kawat tegangan tinggi, kok insulatornya salah juga. Karena burung membutuhkan tegangan tinggi untuk memproduksi enzim laktase, enggak juga. Nah, jawaban yang paling tepat adalah karena burung tidak menyentuh tanah dan kawat secara bersamaan. Ketika menyentuh tanah dan kawat secara bersamaan, kemungkinan akan terbakar. Lah, dari yang terbakar itu nanti kemudian akan gosong, karena kami juga pernah lihat sendiri yang kesetrum bisa langsung gosong gitu ya. Kemudian berikutnya, alat ukur yang pemakaiannya digunakan secara paralel dengan rangkaiannya adalah voltmeter. Jawabannya voltmeter. Jadi ketika ini ada resistor gitu toh, ini ada sumber tegangan. Kalau mengukur tegangan di sini ya paralel gini. Nah, ini ada voltmeter. Ini sini tegangan ya sini, voltmeter. Gitu. Nah, tapi kalau arus dia harus di sini. Gini. Nah, dipotong langsung tengah-tengah itu arus. Ini secara paralel berarti voltmeter. kWh meter itu sama dengan mirip ya, kilowatt hour, ini ada wattnya toh. Dalamnya juga ada wattmeter toh. Kalau ini diperhitungkan dengan waktu, ada kilowatt hour waktu. Kalau ini diperhitungkan dia arus dan tegangan, jadi ada yang ininya ke seri kayak gini, ada yang paralel diukur jadi satu alat namanya wattmeter, masuknya ke situ.
Amperemeter dia mesti harus seri, meger mega ohmmeter dia untuk mengukur hambatan ya, ukur hambatan, tapi bukan dalam rangkaian tertutup tapi dalam rangkaian terbuka. Kalau enggak ini kemasukan tegangan juga, dia cuma mengukur hambatan. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan like yang suka, silahkan dislike yang nggak suka, atau nggak usah like atau nggak usah dislike, nggak apa-apa. Yang penting Indonesia tetap maju ya, dan mari share yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.